warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita dengan tema Bangga Berbangsa dan Bernegara. Kami dari Angkatan 5 Kelompok 2 CPNS Mahkamah Agung, dengan saya sendirian Nur Anggunsari dari Pengadilan Agama Parepare, dan rekan-rekan saya yang pertama ada Kak Lutfia dari Pengadilan Agama Pindrang, Kak Dian Fadlan dari Pengadilan Agama Pindrang, Kak Elin dari Pengadilan Negeri Parepare, Kak Faikatul dari Pengadilan Negeri Pangkajene, Kak Gema dari Pengadilan Negeri Parepare, Kak Ines dari Pengadilan Negeri Pindrang, Kak Muhammad Arif dari Pengadilan Agama Pangkajene, Kak Nur Ainun dari Pengadilan Negeri Pindrang, dan terakhir Kak Sakiruddin dari Pengadilan Agama Parepare. Hari ini kita akan membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara. Kayaknya kita perlu gambaran awal tentang apa itu bangga berbangsa dan bernegara. Untuk itu mungkin dari Kak Sakiruddin akan menjelaskan tentang apa itu bangga berbangsa dan bernegara. Makasih Kakak Anggun. Baiklah, saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih yang dimaksud dengan bangga berbangsa dan bernegara. Baik, bangga berbangsa dan bernegara adalah rasa syukur karena telah dilahirkan dan menjadi bagian daripada Indonesia. Nah, dengan rasa syukur inilah tumbuh sikap cinta dan komitmen kita sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Saya rasa sekian dari saya kembalikan ke Saudara Anggun. Terima kasih Kak Sakir dari penjelasannya. Nah, dari penjelasan Kak Sakir tadi, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih contoh apa bentuk pengimplementasian bangga berbangsa dan bernegara. Mungkin dari teman kita, Kak Arif pertama. Terima kasih Kang Gun. Seperti kita lihat saat ini bahwasannya produk-produk asing itu datang membanjiri pasar di Indonesia dan tak jarang masyarakat Indonesia menganggap bahwasannya produk asing itu lebih baik daripada produknya sendiri. Hal tersebut tentunya melunturkan rasa bangga berbangsa dan bernegara. Nah, kaitannya dengan pertanyaan dari Kak Anggun, cara kita untuk kemudian meningkatkan rasa bangga berbangsa dan bernegara kaitannya dengan membanjirnya produk-produk asing, yakni dengan memasifkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana kegiatan ini diluncurkan untuk mengembangkan UMKM Indonesia berbasis digital, sehingga mendorong masyarakat untuk membeli produk-produk dalam negeri karya anak bangsa. Terima kasih, Kang Gun. Mungkin itu saja. Terima kasih jawabannya dari Kak Arif. Nah, menurut Kak Arif, pengimplementasiannya itu bangga menggunakan produk dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, kalau misalnya menurut Kak Fadlan, mungkin. Baik, terima kasih Kang Gun. Senada dengan yang disampaikan oleh Kak Arif tadi terkait dengan penggunaan produk-produk lokal atau produk dalam negeri, itu memang salah satu wujud pengimplementasian eh, bangga atas bangsa sendiri. Saya pun demikian. Sampai saat ini, sejak dulu, saya menggunakan produk-produk lokal di dalam kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, buku-buku yang saya baca juga sudah terbitan-terbitan lokal, bukan terbitan asing lagi. Mungkin seperti itu, karena kualitas dari produk lokal kita selama ini saya bandingkan dengan produk luar itu sebenarnya tidak tidak jauh beda, bahkan ada beberapa produk yang melebihi dari produk-produk luar seperti itu, Kang Gun. Terima kasih Kak Fadlan atas jawabannya. Wah, ternyata jawaban dari Kak Fadlan dan Kak Arif berkesinambungan ya. Kalau dari Kak Ines sendiri, Baik, terima kasih Kak Anggun. Kalau dari saya itu implementasi bangga, berbangsa dan bernegara, yaitu saling menghormati perbedaan dan melestarikan budaya bangsa. Contohnya, saya lahir di Pulau Jawa, tetapi takdir berkata lain bahwa rezeki saya ada di tanah Sulawesi, yang otomatis saya akan beradaptasi, hidup dan membaur dengan tetangga, keluarga baru yang jauh sekali budaya bahasa, bahkan juga menganasnya dari daerah asal saya. Tapi point of view-nya, dimanapun saya berada, saya akan menghargai keperbedaan ada seperti dalam peribahasa, dimanapun bumi dipijak, situlah langit dijunjung. Itulah yang mendasari saya selalu bangga menjadi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu Kak Anggun dari saya. Terima kasih. wah terima kasih Kak Ines, semangat Kak Ines. Kalau untuk Kak Nur Ainun, apakah ini? Terima kasih Kang Gun. Jadi saya setuju dengan Saudara Ines bahwa berkaitan dengan budaya, menurut saya implementasi kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi muda, yaitu kita harus menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Karena dengan menjaga itu, kita juga bisa menjaga melestarikan nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, agar kita sebagai penerus bangsa bisa membudayakan hal-hal yang memang sebagai halnya di negara kita.
Yang itu dengan cara implementasinya kita mungkin mempersembahkan tarian-tarian daerah di acara-acara kantor, baik itu juga lagu daerah dan juga kita harus aktif berorganisasi di dalam masyarakat. Seperti itu Kak Anggun. Terima kasih Kak Ainun atas jawabannya. Nah, ternyata dari keempat jawaban dari teman-teman kita tadi, ternyata semuanya berkesinambungan jawabannya. Nah, dari contoh-contoh yang disebutkan tadi, mungkin kita juga mau mendengar nih, apa manfaat dan tujuan kita melaksanakan bangga berbangsa dan bernegara. Dari Kak Gema, mungkin silakan. Halo Kak Gema. Terima kasih Kak Inun. Ya, kalau menurut saya pribadi, manfaat dan tujuan bangga berbangsa dan bernegara itu sangat bermanfaat untuk diri sendiri dalam membantu individu membangun identitas diri yang kuat untuk memahami tempat suatu individu dalam konteks yang lebih besar. Sehingga individu itu nanti bertanggung jawab untuk menjaga dan membangun bangsa serta negara Indonesia. Mungkin itu saja Kak Anggun. Terima kasih Kak Gema atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak Elin, apakah ada jawab? Baik, terima kasih Kak Anggun. Kalau menurut saya, manfaat dan tujuan bangga berbangsa dan bernegara yaitu sebagai persatuan dan kesatuan untuk mendorong rasa solidaritas antar keluarga negara serta memperkuat persatuan dan mengurangi konflik di dalam masyarakat. Sekian dari saya, Kak Anggun. Terima kasih jawabannya dari Kak Elin. Yang terakhir mungkin dari Kak Via. Silakan kepada Kak Via. Terima kasih Kak Anggun. Ya, kalau kita berbicara manfaat dan tujuan bangga berbangsa dan bernegara itu sebenarnya banyak sekali. Tetapi kalau menurut saya, pada intinya itu akan mampu memupuk rasa nasionalisme yang tinggi. Terus kita juga bisa menunjukkan sikap menerima dan mengakomodasi berbagai keberagaman dan perbedaan dalam kehidupan sosial. Dan tentunya ketika kita berbicara bangga berbangsa dan bernegara dalam konteks melestarikan kearifan lokal atau misalnya menggunakan produk lokal, maka manfaatnya itu akan memperkaya kehidupan sosial budaya dan ekonomi negara kita. Saya kira seperti itu, Anggun. Terima kasih jawabannya Kak Via. Wah, jadi menarik sekali ya materi kita hari ini tentang bangga berbangsa dan bernegara. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini dari Kak Faikatul Hikmah. Kepada Kak Faikatul, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Anggun. Berdasarkan pemaparan kawan-kawan sekalian tadi tentang bangga berbangsa dan bernegara, saya mengajak kawan-kawan untuk mendeklarasikan bahwa saya, kita, dan kalian bangga menggunakan hasil produk dalam negeri. Saya, kita, dan kalian bangga menggunakan bahasa Indonesia. Saya, kita, dan kalian bangga berbangsa dan bernegara karena kita adalah Indonesia. Wah, terima kasih dari Kak Faikatul Hikmah. Wah, semangat sekali ya kita hari ini. Mungkin itu saja materi yang kita bawakan hari ini. Semoga dengan materi ini, teman-teman yang menonton dapat meningkatkan nilai bangga berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang kita akan diskusikan hari ini. Saya mewakili teman-teman saya, memohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.